saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh gangguan yang terjadi pada sistem saraf, yaitu kesemutan. Kesemutan atau yang sering disebut dengan kilas atau bal adalah hilangnya sensasi di bagian tubuh tertentu atau mati rasa, yang disertai dengan sensasi abnormal lainnya, seperti bagaikan tertusuk-tusuk jarum, tersengat, tergeliti, atau terbakar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan parestesis. Kesemutan atau parestesis dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang. Kesemutan yang bersifat sementara akan hilang ketika sudah tidak ada tekanan pada saraf. Sedangkan kesemutan yang berkepanjangan bisa menjadi gejala suatu penyakit seperti diabetes. Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara disebabkan oleh tekanan pada saraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Sedangkan kesemutan yang terjadi secara berkepanjangan dapat menjadi tanda adanya suatu penyakit. Karakteristik gejala atau munculnya gejala lain yang menyertai kesemutan bisa berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Misalnya, pada kesemutan yang disebabkan oleh neuropati diabetik, gejala bisa menjalar naik dari telapak kaki ke tungkai kaki atau dari tangan ke lengan. Pengobatan kesemutan atau parestesis tergantung pada penyebabnya. Jika kesemutan yang dialami pasien merupakan gejala dari suatu penyakit, dokter akan mengobati penyakit tersebut. Misalnya dengan yang pertama, mengendalikan kadar gula darah bila penyebabnya adalah diabetes. Yang kedua, memberikan suplemen vitamin B12 bila penyebabnya adalah kekurangan vitamin B12. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah bila penyebabnya adalah hipertensi. Yang keempat, selain beberapa upaya di atas, dokter akan meresepkan obat guna meredakan gejala seperti pengobatin atau gabapentin untuk meredakan keluhan dan penting diabetik. Yang kelima, dokter juga akan mengganti atau menghentikan obat yang memicu parestesis. Pada kondisi tertentu, misalnya kesemutan yang disebabkan oleh saraf kejepit atau kista ganglion, dokter dapat melakukan operasi. Kesemutan tidak selalu bisa dicegah, tetapi frekuensi kemunculannya dapat dikurangi dan dengan melakukan sejumlah upaya berikut ini. Yang pertama, hindari melakukan gerakan berulang yang dapat menekan saraf. Yang kedua, istirahat secara berkala jika sering melakukan gerakan secara berulang. Yang ketiga, bangun atau berjalan dulu selama beberapa saat setelah duduk dalam waktu yang lama. Yang keempat, rutin berobat dan pantau kadar gula darah bila menderita diabetes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ambil contoh gangguan sistem hormon yaitu gigantisme. Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar hingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Anak dengan gigantisme memiliki tubuh yang lebih tinggi dan lebih besar daripada anak seusianya. Kondisi yang tergolong langka ini umumnya disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis atau pituitari. Gejala gigantisme akan muncul sebelum akhir masa pubertas. Beberapa gejalanya adalah tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya, ukuran tangan dari kalian sangat besar dan tebal, dahi dan bahu berukuran lebar, bentuk wajah yang kasar. Pengobatan yang dapat diberikan untuk mengatasi gigantisme adalah: yang pertama, operasi, kedua, obat-obatan, ketiga, terapi radiasi atau radioterapi, keempat, komplikasi gigantisme. Gigantisme tidak dapat dicegah. Jika menemui gejala gigantisme pada anak, segera periksakan ia ke dokter agar bisa cepat ditangani. Jika didiagnosis dan diobati sejak dini, keluhan bisa cepat diatasi sebelum bertambah parah. objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Pengidap rabun jauh yang ringan umumnya tidak membutuhkan penanganan khusus. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan memengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Gejala rabun jauh yaitu yang pertama, berlebihan mengedipkan mata, yang kedua, sering menggosok-gosok mata, yang ketiga, pandangan kabur saat melihat objek jauh, yang keempat, terserang sakit kepala karena mata bekerja berlebihan. Rabun jauh, tidak sedikit ahli kesehatan mengatakan bahwa gangguan pada mata ini terjadi karena faktor luar atau lingkungan dan keturunan atau faktor genetik. Anak dengan garis keturunan orang tua yang mengidap rabun jauh lebih berisiko untuk mengalaminya. Namun, kondisi ini didukung oleh beberapa faktor lain seperti terlalu banyak membaca dan menonton televisi serta berinteraksi di depan komputer dalam waktu lama. Pengobatan rabun jauh, jenis penanganan yang dilakukan bagi rabun jauh dapat berupa 1. Operasi dengan sinar laser, 2. Implementasi lensa buatan, 3. Penggunaan kacamata atau lensa kontak.
Video tersebut merupakan salah satu contoh dari sebab overdosis adalah efek samping yang serius timbul karena konsumsi obat lebih dari jumlah normal. Overdosis umumnya terjadi karena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Overdosis merupakan kondisi yang serius yang membutuhkan penanganan segera. Overdosis yang tak ditangani dapat menyebabkan kematian. Berikut gejala overdosis. 1. Suara mendengur. 2. Detak jantung cepat atau rendah. 3. Nyeri dada. 4. Mual dan muntah yang parah. 5. Hipertermia atau kepanasan. 7. Kesulitan bernafas. 8. Tidak sadar diri, tidak bisa ditemukan dan tidak merespon saat dipanggil. Bahaya overdosis yang tidak ditangani selain menunjukkan gejala-gejala tersebut adalah dapat merusak organ-organ dan menyebabkan kematian. Pertolongan pertama yang bisa digunakan pada orang yang overdosis adalah memeriksa nafas dan detak jantung. Jika orang tersebut dalam keadaan sadar, mintalah untuk tetap tenang.